Visualisasi kekayaan. Nah, ada nggak yang sering melakukan visualisasi, tapi kadang bingung nih, kok visualisasinya kadang terganggu, terus kadang nggak detail, kadang juga berubah-ubah. Misalkan kita baru ngebayangin apa, atau kita menggambarkan apa, tiba-tiba nih muncul hal-hal yang lain atau yang nggak diinginkan juga, dan tiba-tiba, wah langsung stop. Langsung ya mungkin pikiran kita terganggu karena apa? Kita nggak konsentrasi, kita terpengaruh oleh ya mungkin bayangan-bayangan tiba-tiba muncul, atau kita mendengar sesuatu terus itu semua akan membuyarkan apa yang menjadi visualisasi kita. Nah, di video ini kita bahas ya bagaimana teknik visualisasi tentang kekayaan. Nah, kekayaan di sini bisa termasuk uang, mungkin mobil, dan lain-lain sebagainya ya. Tergantung apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman ya. Ini sifatnya itu bebas, universal banget ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Visualisasi kekayaan membangun citra mental tentang kesuksesan uang. Nah, ini kita membahasnya karena di channel ini kita bahasnya law of attraction, soal uang ya. Kita ada ya bahas-bahas soal uang terus, tapi kita juga bisa gunakan ilmu ini untuk berbagai macam hal juga. Jadi bukan melulu untuk keuangan sebenarnya, tapi untuk di video ini kita lebih spesifik lagi, kita akan membangun sebuah mental kekayaan soal uang, apalagi kita membangun sebuah visualisasi yang itu biar kita lebih terarah. Dan kita langsung mulai di poin pertama, pandangannya detail dan nyata. Saat melakukan visualisasi, buatlah gambaran yang sangat detail dan nyata. Bayangkan secara mendalam elemen-elemen seperti tempat tinggal, mobil, gaya hidup, dan suasana hati yang Anda akan alami ketika mencapai kekayaan. Nah, dulu pernah ya saya bilang juga, tapi di video yang mana lupa, kita harus membuat semua itu jelas, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana nanti kita memiliki apa aja, dan misalkan itu untuk uang berapa banyak, terus untuk segala sesuatunya itu harus kita anggap bahwa itu semua udah nyata. Kita memanipulasi pikiran bawah sadar kita itu nggak apa-apa. Semakin kita melakukan repetisi akan hal itu, pikiran bawah sadar akan menganggap itu adalah sebuah kebenaran, sebuah hal yang itu memang nyata, dan itu yang akan menarik segala sesuatu akan terjadi pada kehidupan kita. Kalau kita sendiri nggak berani menggambarkan hal-hal tersebut, kita nggak berani untuk melakukan hal-hal tersebut, meskipun itu hanya dalam bentuk visual dalam pikiran kita, itu kita justru gak akan pernah konsisten nantinya. Kita akan berubah-ubah antara iya dan tidak, terus ya mungkin percaya dan tidak, itu labil. Kita kayak gak punya prinsip dalam hidup kita. Meskipun ya kita melakukan segala sesuatu itu ada tahapannya, ada prosesnya, ada hal-hal yang perlu dilewati, ada sesuatu yang memang harus dihadapi juga. Tapi jangan buat semua itu sebuah hal yang itu menghambat teman-teman. Teman-teman bisa menjadikan semua itu adalah hal yang memang menjadi target untuk masa depan teman-teman. Ya, di sini saya hanya memberikan arahan, tapi untuk bagaimana menentukan nanti berapa banyak uangnya, berapa banyak mungkin koleksi mobil Anda, barang-barang mewah yang Anda ingin miliki, itu semua tergantung Anda. Ataupun Anda pengennya ya banyak uang, sehat, tapi lebih sederhana lagi gaya hidupnya, juga itu sah-sah aja. Semua kembali kepada personal masing-masing ya. Dan itu semua punya hak, nggak ada larangan. Misalkan, weh kamu tuh nggak pantas tuh punya nilai uang sekian, makanya lu kebayanginnya cuman sekian aja. Misalkan yang tadinya kita ngebayangin nilai yang besar, disuruh nurunin. Nah, orang yang nyuruh nurunin itu dia sebenarnya nggak punya hak, meskipun memang kadang kita harus melakukannya secara bertahap. Jadi bukan langsung gelondongan gitu ya. Kalau kita visualisasinya nanti untuk rumah, ya nanti kita ada waktunya sendiri juga. Ya mungkin untuk mobil, kesehatan, sosial, dan lain-lain, buatlah pos-posnya. Jadi misalkan, oh jam sekian ini untuk keuangan, jam sekian untuk rumah, jam sekian untuk mungkin pekerjaan ataupun bisnis. Dari situ nanti kita kalau udah ada pos-posnya, ini bisa membagi waktunya. Karena apa? Nggak boleh bebarengan. Kita harus gini ya, melakukannya itu jeda minimal 1 jam. Jadi 1 jam setelah kita melakukan nih afirmasi keuangan, kita bisa nanti sejam lagi itu baru bisa untuk yang lain, biar gak bingung, jangan rombongan. Nah, ketika kita rombongan gitu mintanya, waduh, semuanya juga bingung dong. Kenapa nggak fokus? Kita harus fokus, terus kita pisah-pisah dulu ya. Misalkan untuk berbagai macam aspeknya itu
minimal jedanya 1 jam. Dan kita lanjut di poin kedua. Libatkan semua indera. Gunakan semua indera Anda dalam visualisasi. Rasakan tekstur, bau, suara, dan rasa dari pengalaman kekayaan tersebut. Ini membantu memperkuat citra mental dan membangun koneksi emosional dengan tujuan finansial Anda. Kita libatkan nih, misalkan nih, rumah kita wanginya bagaimana, mungkin bisa kita buat seolah-olah itu adalah wangi yang jadi favorit kita. Tiap ruangan mungkin wanginya beda, ataupun dalam satu rumah itu wanginya sama. Misalkan nih bau uang bagaimana, begitu banyaknya mungkin Anda taruh di dalam lemari Anda, baunya bagaimana. Nah, libatkan semua antara perasa, penglihatan Anda, terus juga nanti mungkin suara, ya suara-suara mungkin lingkungan di sekitar Anda itu bagaimana, mobil yang Anda panasin, ataupun ya mungkin keharmonisan keluarga Anda yang mungkin anak-anak Anda sedang bercanda, bermain, dan mungkin Anda berinteraksi. Buat itu seolah-olah nyata. Contohnya sederhana banget sebenarnya. Bagaimana kita biar visualisasinya itu bisa seolah-olah nyata. Anda pasti pernah menonton film ya, entah itu film apa yang mungkin komedi Anda bisa tertawa. Mungkin yang mungkin filmnya drama Anda bisa emosi, bisa sedih. Terus mungkin kalau filmnya perang ataupun action Anda bisa tegang. Atau ya mungkin film-film horor yang membuat Anda takut. Nah, itu padahal sebuah visual kan, yang itu membuat Anda juga melibatkan rasa, melibatkan indera Anda juga ya. Mungkin di situ pas lagi kita nonton film nih ataupun drama-drama di TV, ada orang mengiris buah jeruk nih, jeruk nipis nih. Dia keluarin dari kulkas, diiris-iris, dikasih kecap nih. Wah, langsung nih taruh di lidah nih ya. Kalau Anda memperhatikan, pasti Anda, wih segernya nih. Waduh, asem banget rasanya. Nah, begitu juga kalau kita melakukan visual itu dengan ya ibaratnya seperti kita sedang menonton tayangan-tayangan mungkin di TV, mungkin Anda nonton di Netflix, YouTube, ataupun di platform-platform lainnya yang Anda bisa menikmati film-film kesukaan Anda. Mungkin Anda yang suka film-film Asia, mungkin Anda yang suka film-film Barat, pasti menjiwai dong ketika menonton itu semua. Dan itu serasa Anda di dalamnya. Nah, begitu juga dengan visualisasi Anda. Buatlah itu seolah-olah nyata. Dan itu kita libatkan semua indera kita ya. Dan kita lanjut di poin ketiga. Fokus pada perkembangan pribadi. Visualisasikan bukan hanya tentang uang, tetapi juga perkembangan pribadi Anda yang menyertai kesuksesan finansial. Lihat diri Anda berkembang, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dalam perjalanan menuju keberlimpahan. Anda harus melihat nih diri Anda bagaimana. Rasakan juga ya. Jadi Anda membuat diri Anda ini ya mungkin wibawanya udah berbeda, cara jalannya berbeda, terus cara komunikasinya berbeda, ataupun cara berpakaiannya juga berbeda. Terus Anda menuntut ilmu lagi, dalam artian nggak harus sekolah ya, tapi Anda mau belajar. Wah, saking banyaknya uang, bisnisnya udah jalan sendiri, dan Anda tinggal menikmati waktu-waktu senggang sambil membaca buku mungkin, sambil menonton channel ini mungkin ya. Jadi Anda bisa imajinasikan itu semua, itu fokus pada diri Anda sendiri ya. Anda mau seperti apa stylenya. Tapi sebelum Anda mendapatkan realitanya, maka Anda harus gambarkan dulu dalam visualisasi Anda, dalam yang namanya imajinasi Anda. Nggak ada larangan kok. Jadi bebas saja Anda mau gimana, mau seperti apa, itu hak Anda. Dan nggak ada orang lain yang boleh melarangnya. Ya itu hidup Anda, bukan hidup orang lain. Dan kita lanjut di poin keempat. Sesuaikan dengan nilai dan tujuan Anda. Pastikan visualisasi Anda sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Ini membantu memastikan bahwa kekayaan yang Anda visualisasikan konsisten dengan impian dan tekad Anda. Kembali lagi ya, kita harus sesuaikan nih dengan apa yang namanya nilai atau value dan tujuan kita. Kalau kita kaya ini mau gimana, kita mau ngapain aja. Mungkin ada yang punya pemikiran, wah kalau gua kaya banyak uang udah pada datang nih, terus udah melimpah-limpah, gua pengen ajak nih keluarga jalan-jalan. Ya itu hak Anda. Tapi Anda harus punya nilai pada diri Anda sendiri ya. Jangan pernah disetir oleh orang lain. Meskipun itu belum terwujud dan hanya masih dalam visual, Anda itu harus konsisten. Gak boleh berubah-ubah. Nanti kata orang begini, kata orang begitu. Sedangkan Anda punya cita-cita, Anda punya tujuan, terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Dan akhirnya apa? Anda nurut. Itu malah justru gak akan pernah tercapai. Anda kalau, wah ini harus
diulangi lagi dong dari awal. Ya emang dari awal lagi. Ya Anda udah menyanyiakan, ibaratnya jaraknya udah deket tapi Anda balik lagi ke start lagi. Jadi fokus aja pada apa yang jadi tujuan hidup Anda. Dan kita lanjut di poin kelima. Lakukan secara rutin dan konsisten. Buatlah waktu setiap hari untuk melakukan visualisasi secara konsisten. Praktekkan ini sebagai suatu ritual. Semakin sering Anda mengunjungi citra mental keberlimpahan finansial atau keuangan, semakin kuat pula daya tariknya menurut hukum tarik-menarik atau law of attraction. Ya tadi sempat kita bahas ya, kita harus konsisten dan kita harus membuatkan yang namanya pos-pos untuk kita melakukan visualisasi. Dan jangan lupa libatkan juga perasaan kita, bagaimana asiknya ketika kita mendapatkan itu semua ya. Rasakan semua itu udah dimiliki ya. Jangan hari ini kita merasa pengen punya nilai tertentu, besoknya berubah, terus udah gitu besok berubah lagi. Jadi kita nggak konsisten, terus waktunya juga seenaknya. Dalam artian seenaknya itu hari ini melakukan visualisasi, kita mau melakukan lagi bulan depan lagi atau tahun depan lagi, ya itu percuma. Kita tidak menjadikan itu sebagai rangkaian yang rutin atau kita konsisten melakukannya. Ketika kita udah seperti itu, sama aja kita udah mengabaikan. Ibaratnya gini, kasih syukur nggak dikasih ya udah. Ya kita nggak boleh gitu. Kita punya permintaan, kita punya yang namanya cita-cita. Mau nggak mau kita harus meraihnya dan kita harus mewujudkan semua itu dan jadikan semua itu sebagai sebuah realita. Dan tentu saja yang menikmati adalah Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berhasil, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mungkin kalau dapat nih, kita mau tingkatkan lagi, ya silahkan, itu memang harus. Kenapa? Karena jauh lebih tinggi lagi. Misalkan Anda punya prinsip kalau Anda bisa membantu banyak orang, ya Anda bisa tingkatkan lagi. Tapi ingat ya, kita fokus ke diri sendiri dulu, jangan orang lain. Ketika kita udah fokus ke diri sendiri dulu, barulah nanti kita bisa membantu orang lain ya. Jadi jangan pernah punya prinsip, wah kalau kaya raya, kalau banyak uang, biar bermanfaat bagi banyak orang. Yang ada nanti Anda akan banyak dimanfaatkan oleh orang ya. Tetap fokus dan jadikan diri Anda adalah pencipta sebuah masa depan Anda. Sukses berkelimpahan.